Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Febriansyah Bimantoro dengan NIM 22032435 RMIK kelas B. Dosen pengampu Hendri Didiarto. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi mata. Bola mata. Bola mata adalah struktur kistik yang selalu mengembung dengan tekanan di dalamnya. Bola mata orang dewasa normalnya berbentuk seperti bola dengan diameter antero-posterior rata-rata 24,2 mm. Bola mata terdiri dari tiga lapis. Lapis luar, lapisan fibrous, tengah, lapisan vaskular, dan bagian dalam lapisan saraf. Konjungtiva. Konjungtiva adalah selaput lendir transparan menutupi permukaan posterior kelopak mata dan permukaan anterior sklera. Berbentuk tipis dan berkesinambungan dengan kulit pada tepi palpebra dan epitel kornea di limbus. Terdiri dari tiga lapisan. Lapisan yang pertama, konjungtiva palpebralis. Lapisan yang kedua, konjungtiva bulbaris. Dan lapisan yang ketiga, konjungtiva fornix. Kornea. Letaknya di dalam sklera pada limbus. Sumber-sumber nutrisi kornea. 1. Pembuluh darah limbus. 2. Humor aqueous. 3. Air mata. Saraf-saraf sensorik kornea didapat dari cabang pertama ophthalmicus nervus cranialis 5. Sumber nutrisi kornea, larutan seperti glukosa dan lain-lain. Oksigen. Bilik mata depan, ruang di antara kornea dan iris. Memiliki sudut yang terletak pada pertautan antara kornea perifer dan pangkal iris. Ciri-ciri anatomi sudut ini: 1. Garis Qualbe. 2. Anyaman trabekula. 3. Taji sklera. Humor aqueous. Humor aqueous diproduksi oleh corpus ciliaris. Setelah memasuki bilik mata belakang, humor aqueous melalui pupil dan masuk ke bilik mata depan, kemudian ke perifer menuju sudut bilik mata depan. Tekanan intraokular ditentukan oleh tingkat produksi humor aqueous dan resistensi terhadap arus keluar air dari mata. Komposisi humor aqueous. Humor aqueous adalah cairan bening yang mengisi ruang anterior dan posterior mata. Volumenya sekitar 250 liter dan laju produksinya tergantung kepada variasi diurnal, yaitu sekitar 2,5 liter per menit. Tekanan osmotiknya sedikit lebih tinggi dari plasma. Komposisi humor aqueous mirip dengan plasma kecuali untuk konsentrasi yang lebih tinggi dari askorbat, pirufat, dan laktat, dan konsentrasi yang lebih rendah dari protein, urea, dan glukosa. Produksi dan aliran humor aqueous. Humor aqueous diproduksi oleh corpus ciliaris. Ultrafiltrasi plasma yang dihasilkan dalam stroma corpus ciliaris dimodifikasi oleh fungsi barier dan proses sekresi dari epitel ciliaris. Memasuki bilik posterior, humor aqueous melewati pupil ke bilik anterior dan kemudian ke trabecular meshwork di sudut bilik depan mata depan. Selama periode ini ada beberapa pertukaran diferensial komponen dengan darah di iris. Tractus uvea. Uveal tract terdiri dari corpus ciliaris, iris, dan koroid. Lapisan ini adalah lapisan vaskular di tengah mata dan dilindungi oleh kornea dan sklera. Lapisan ini memberikan kontribusi pasokan darah ke retina. Corpus ciliaris pada potongan melintang berbentuk segitiga dengan panjang sekitar 6 mm yang membentang dari pangkal iris sampai oras rata. Corpus ciliaris dibagi dua, yaitu pars plicata dan pars plana. Iris, perpanjangan corpus ciliaris ke anterior, bentuk pipi, letak bersambungan dengan permukaan anterior lensa, memisahkan BMD dari BMB yang dimana masing-masing berisi aqueous humor. Perdarahan dapat dari circulus major iris, fungsi melindungi mata dari cahaya datang yang berlebihan. Koroid adalah bagian posterior uveal tract terletak di antara retina dan sklera. Terdiri dari tiga lapisan pembuluh darah koroid besar
menengah, dan kecil. Semakin dalam pembuluh darah dalam koroid, semakin luas lumennya. Fungsi koroid mengatur suhu dan memberi suplai nutrisi untuk lapisan luar retina. Lensa, suatu struktur bikonveks avaskular tak berwarna dan hampir transparan sempurna. Tebalnya sekitar 4 mm dan diameternya 9 mm. Di sebelah anterior lensa terdapat humor aqueous, di sebelah posteriornya vitreous. Lensa ditahan di tempatnya oleh ligamentum suspensorium yang dikenal sebagai zonula sini yang tersusun atas banyak fibril. 65% terdiri atas air, sekitar 35%-nya protein. Metabolisme lensa. Lensa butuh suplai berkelanjutan dari energi ATP untuk transport aktif ion-ion dan asam amino, memelihara dehidrasi lensa dan protein lensa, dan sintesis growth stimulating hormone. Energi yang diproduksi paling banyak digunakan pada epitelium, di mana merupakan tempat utama proses transport aktif. Hanya sekitar 10-20% ATP yang digunakan untuk sintesis. Protein, sumber suplai nutrien, bergantung pada humor aqueous. Aspek fisiologi terpenting dari lensa adalah mekanisme yang mengatur keseimbangan air dan elektrolit lensa yang sangat penting untuk menjaga kejernihan lensa. Gangguan dari hidrasi lensa dapat menyebabkan kekeruan lensa. Daya akomodasi lensa. Akomodasi merupakan suatu proses ketika lensa merubah fokus untuk melihat benda dekat. Pada proses terjadi perubahan lensa yang dihasilkan oleh kinerja otot siliaris pada serabut-serabut gunular. Kelenturan lensa paling tinggi dijumpai pada usia anak-anak dan dewasa muda dan semakin menurun dengan bertambahnya usia. Corpus vitreus adalah struktur mirip agar-agar yang jernih, avaskuler yang merupakan 2 atau 3 dari volume dan berat mata. Mengisi ruang yang dibatasi oleh lensa, retina, dan optik disk. Permukaan luar vitreus membrana hyaloid berhubungan dengan struktur SBB, kapsul lensa posterior, serat zonula, epitel pars plana, retina, dan kepala saraf optik. Fungsi corpus vitreus: 1. Menstabilkan bola mata. 2. Meneruskan sinar. 3. Mempertahankan lensa pada tempatnya. 4. Mempertahankan lapisan dalam retina agar tetap melekat pada lapisan luar berpigmen. 5. Merupakan media pertukaran metabolit. Retina, lembaran jaringan saraf berlapis tipis dan semi transparan yang melapisi bagian dalam 2 atau 3 posterior dinding bola mata, membentang ke anterior dari korpus ciliare sampai ora serrata. Di tengah retina terdapat makula yang berdiameter 5-6 mm yang dibatasi oleh cabang-cabang pembuluh darah retina temporal. Sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.